الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Wa yauma yaqulu, dan di hari Allah berkata, Nadu panggillah kalian semua, syurakai sekutu-sekutuku, yaitu yang sesuai dengan prasangka mereka. Alladzina, yaitu para sekutu za'antum yang kalian sangka, fata'auhum, maka mereka memanggil sekutu-sekutu Allah sesuai prasangka mereka. Walam yastajibu, maka para sekutu-sekutu Allah itu tidak menyambut lahum panggilan mereka. Waja'alna, dan kami jadikan bainahum di antara mereka dan para sekutu itu maubiqon, jurang, lembah kehancuran, tempat kehancuran. Mau tapi maksudnya adalah satu jurang yang ada di Jahanam sana. Itu lembah kehancuran, lembah kematian. Wara'a, dan melihat al-mujrimuna, orang-orang yang jahat, an-naron, neraka, wadhannu, dan mereka telah meyakini, annahum, sungguhnya mereka muwaqi'uha, akan masuk ke dalamnya. Walam yajidu, dan mereka tidak mendapatkan anha, dari neraka itu, masrifan, tempat untuk menyingkir, tidak bisa menyingkir. Bis walaqad sarrafna, dan sungguh kami telah jelaskan fi hadal Quran, dalam Quran ini, linnasi, kepada para manusia, min kulli mathalin, dari segala percontohan, dari segala contoh. Telah jelaskan dalam Quran banyak contoh-contoh, dan contoh ini adalah lebih memahamkan kepada orang daripada omong langsung. Kadang-kadang orang itu diomongi langsung nasihat, itu kalau masih belum paham, maka dikasih contoh baru paham. Contoh macam-macam, ada contoh Ankabut, ada contoh apa itu macam-macam. Kadang-kadang juga cerita-cerita itu juga sebagai contoh kehancurannya orang yang batil, contoh kehancurannya ahlul batil, orang-orang kafir, dan kejayaan orang iman. Ada lagi contoh-contoh seperti Buddha yang dia nggak bisa apa-apa. Itu nanti banyak contoh-contoh dalam Quran bisa kita baca. Wakana, dan adalah insanu, para manusia, yaitu orang-orang kafir, aktsara syai'in, paling banyaknya sesuatu, jadalan, pendebatannya. Orang kafir banyak mendebat. Wama mana'a, dan tidak menghalangi an-nasa, manusia, ayyu'minu, untuk beriman. Manusia ya, diajak mendebat, diajak debat. Perasaan bisa mendebat itu adalah kecerdasan. Padahal tidak semua mendebat itu kecerdasan. Bisa jadi mendebat itu adalah kebodohan. Seperti anak kecil, suruh duduk malah berdiri, berdiri malah duduk, diem malah ngomong. Nah, itu perasaannya. Inilah kecerdasan, kata anak kecil itu. Padahal kebodohan. Jangan naik pagar, nanti jatuh nanti. Wah, nah, aku bisa melihat kemana-mana naik pagar itu. Perasaan dia lebih pintar. Orang tua itu nggak paham. Dan juga, padahal maksudnya adalah supaya dia tidak celaka. Para nabi berkata kepada orang kafir, jangan main berhala. Oh, enggak, ini malah mendekatkan kepada Allah. Na'buduhum illa yuqarribuna ilallahi zulfa. Kami orang cerdas, bukan bodoh kamu. Allah lagi menggerakkan kamu, wujudkan kamu, kok yang kamu sembah selain Allah malah tambah marah, bukan tambah dekat kan? Dimarahi sama Allah nanti. Mana, dan tidak menghalangi an-nasa, manusia, ayyu'minu, untuk beriman. Irja'ahum, dikala mendatangkan mereka al-huda, petunjuk, yaitu Al-Quran. Wa yastaghfiru, dan tidak menghalangi mereka untuk minta ampunan Rabbahum, kepada Tuhan mereka, illa ang ta'atihum, kecuali datangnya kepada mereka sunnatul awwalin,
kebiasaan orang-orang zaman dulu, yaitu sunnahnya Allah kepada orang-orang zaman dulu. Orang kalau sudah tidak beriman, untuk bisa iman, mereka itu dihancurkan baru, oh betul ternyata lah, ya nggak ada gunanya, nggak ada gunanya lagi. Ini kenapa kok mereka nggak iman? Kurang azab, kata Allah itu. Tidak menghalangi mereka untuk beriman, kecuali hanya apa? Hanya ini saja. Diadab saja. Kalau diadab baru beriman nanti dia. Awayatiyahum, berarti orang-orang zaman dulu itu, kalau nggak beriman seperti apa itu Fir'aun. Begitu Fir'aun tenggelam, amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israel. Aku beriman sesungguhnya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali yaitu Tuhan yang disembah, yang Tuhan yang Bani Israel iman kepada Tuhan itu, yaitu Allah. Itu sudah kena azab, sudah tampak akhirat. Bagaimana baru beriman? Ya semua orang beriman kalau sudah sampai seperti itu, orang kafir semua. Sudah nggak ada gunanya lagi. Atau mendatangi mereka al-adab kubulan yang jelas, yang datang dengan jelas. Wa ma nursilu, dan kami tidak utus, kami tidak kirim al-mursalina para utusan illa mubasyirin, kecuali supaya memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, wa mungdirin, dan memberi peringatan kepada orang-orang kafir, wa yujadilu, dan mendebat, ngengkel alladzina, orang-orang kafaru yang beriman, kafaru yang kafir, bil batili, dengan kebatilan. Yang mengatakan, bagaimana Allah mengutus seorang manusia? Kalau Allah mau datang sendiri lah. Kenapa mengutus orang? Orang-orang Hindu. Orang-orang Hindu itu nggak percaya dengan utusan. Para utusan Allah ya datang sendiri. Itu orang. Al-yulkhidu, supaya mereka dapat mengalahkan bihi, dengan kebatilan itu, al-haqqa, kebenaran. Wattakhadhu, dan mereka mengambil ayat-ayatku, yaitu ayat-ayatku, yaitu Al-Quran. Wama, dan perkara ungdiru, yang mereka diperingatkan dengan perkara itu, huzwan, yaitu neraka. Huzwan sebagai hanyalah olok-olok, apa itu, pengolok-olokan saja, guyonan. Jadi dibuat hanya untuk gurauan. Dikasih tahu, takutlah kepada Allah, takutlah kepada neraka, itu dosa. Jinggo guyonan. Apa itu neraka itu? Dosa itu apa? Ah, dosa raiso, kata orang nggak sholat itu seperti itu. Jadi dibuat mainan ketika paman, dan siapakah adalah yang lebih zalim memang daripada orang dzukira, yang diperingatkan biayatillah, dengan ayat-ayat biayati rabbih, dengan ayat-ayatnya Tuhannya, wa arada, maka dia berpaling anhi dari ayat-ayat itu, wa nasiya, dan dia lupa ma amalan qaddamat, yang telah mereka lakukan, yang telah melakukan yadahu, kedua tangannya, yaitu amalan kafir dan amalan kemaksiatan. Mereka sudah lupa. Ya gitulah, mengamalkan amalan kemaksiatan dan kafir diperingatkan, malah mereka ini tidak mau. Inna, sungguhnya kami ja'ala, telah jadikan ala qulubihim, atas hati-hati mereka, akinnatan, tutup, ayyafqahuhu, untuk bisa memahami Al-Quran. Wa fi adanihim, dan kami jadikan di dalam kuping-kuping mereka waqran, penyumbat. Wa in tad'uhum, bila mana kamu ajak mereka ilal huda, kepada petunjuk, fala yahdadu, maka sekali-kali mereka tidak akan mendapatkan petunjuk. Nah, idzan, dikala sudah dikasih, yaitu dibuntu kupingnya dan ditutup hatinya, nah, abadan, selamanya. Kalau orang itu sudah ditutup hatinya, dibuntu kupingnya,
Hidayah seperti apapun nggak akan datang. Dinasehati, nggak nasehati orang soleh, ya tidak mau dengar. Bahkan Nabi pun yang nasehati pun ya tidak akan mendapat hidayah, sudah tertutup, hati tertutup. Makanya innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sungguhnya kamu Muhammad tidak bisa memberi hidayah orang yang kamu cintai. Urusan hidayah itu Allah. Walakinna Allah yahdi man yasha. Tapi Allah yang beri petunjuk kepada orang yang dipilih oleh Allah, yang Allah kehendaki. Tidak peduli siapapun, kadang-kadang musuh malah dikasih hidayah. Kerabatnya Nabi malah tidak dikasih hidayah. Anaknya Nabi Nuh tidak dikasih hidayah. Istrinya Nabi Nuh tidak dikasih hidayah. Teman-teman Nabi Nuh dikasih hidayah. Paman baginda Nabi Abu Lahab tidak dikasih hidayah. Orang yang telah membunuh paman Nabi, yaitu membunuh Hamzah, Wahsy, yaitu malah dikasih hidayah. Ya Allah. Hak mutlaknya Allah hidayah. Nggak bisa milih-milih. Kita ini hanya bisa sampaikan lagi, lagi, dan lagi. Urusan hidayah itu hanyalah Allah. Tidak bisa pilih, kita tidak bisa milih-milih. Karena Nabi pengen para tokoh Quraisy mendapat hidayah. Tokoh-tokoh Quraisy tidak segera mendapat hidayah. Tapi Allah kasih hidayah para budak. Bilal dapat hidayah. Khabbab ibn Arad dapat hidayah. Orang lemah seperti Ammar ibn Yasir, Sumayyah dapat hidayah. Jadi begitu. Abu Jahal nggak dapat hidayah. Jadi orang-orang tokoh-tokoh malah nggak dapat hidayah. Dan dikasih hidayah malah para budak, orang-orang lemah. Ya sunnahnya apa? Para tokoh kaumnya Nabi Nuh nggak dapat hidayah. Malah mengatakan, lah pengikutmu orang gembel semua begitu, orang rendahan begitu. Bagaimana aku ikut kamu? Buang dulu nanti aku ikut. Oh, nggak berani. Itu pilihan Allah. Walaupun mereka gembel itu kan di matamu. Tetapi di pandangan Allah mereka adalah orang-orang mulia dan orang pilihannya Allah. Sedangkan kamu perasaan dirimu itu orang-orang yang hebat. Tapi justru kalian yang orang sampah di hadapan di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Enggak tahu di dunia ini sehingga enggak dikasih hidayah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa salli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله